Relawan Pro Jokowi atau Projo sudah menentukan arah dukungannya dalam kontestasi pemilu 2024. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk baca pres Koalisi Indonesia Maju yakni Prabowo Subianto. Namun keputusan Projo tersebut dinilai berpotensi memicu konflik. Lantas apa saja fakta terkait Projo yang telah resmi mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Subianto? Dan Tribuners, berikut adalah sejumlah faktanya yang berhasil kami rangkum. Relawan Pro Jokowi atau Projo resmi mendeklarasikan dukungan untuk bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju yakni Prabowo Subianto. Adapun deklarasi itu disampaikan secara langsung di kediaman Prabowo yang berada di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi secara langsung menyampaikan deklarasi tersebut pada Sabtu 14 Oktober 2023. Pernyataan Budi kemudian disambut riuh teriakan para relawan Projo yang hadir di kediaman Prabowo. Deklarasi ini merupakan rangkaian dari Rapat Kerja Nasional 6 Projo yang digelar di Indonesia Arena GBK Senayan, Jakarta Pusat. Sebelumnya pembukaan Rakernas digelar di GBK dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo sebagai Dewan Pembina Projo. Adapun Rakernas 6 Projo yang digelar pada 14 hingga 15 Oktober 2023 mengusung tema Suara Rakyat Penentu Kemenangan 2024. Seluruh ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju diketahui juga diundang dalam pembukaan Rakernas 6 Projo ini. Adapun Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang santer disebut kandidat kuat Cawapres Prabowo juga hadir. Kehadiran Gibran disambut gemuruh para relawan Projo. Sementara itu Ketua Umum Parpol dari KIAM yang hadir, diantaranya ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan juga Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata. Ketua Relawan Pro Jokowi Budi Aris Setiadi mengungkapkan alasan pihaknya memberikan dukungan kepada calon presiden Prabowo Subianto. Adapun Menteri Pertahanan tersebut dinilai sebagai sosok yang berani dan juga punya nyali. Pihaknya berkesimpulan kriteria yang dimaksud Jokowi dalam pidato pembukaan Rakernas tertuju pada sosok Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Budi Ari, karakter berani, punya nyali, serta memiliki komitmen untuk terus memajukan Indonesia dan mensejahterakan rakyat, serta tidak mudah menyerah dan pantang menyerah, cocok dengan sosok Prabowo Subianto. Dengan alasan itulah pihaknya memutuskan untuk mendukung Prabowo di kontestasi pemilu 2024 mendatang. Prabowo Subianto pun mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan Projo. Ia mengatakan dukungan yang diberikan sebagai sebuah kehormatan dan amanah. Rocky Gerung turut mengomentari arah dukungan Projo yang belum lama ini dideklarasikan. Rocky menilai dukungan tersebut mencetuskan perang antara Jokowi versus Megawati Soekarno Putri. Pengamat politik Rocky Gerung menilai deklarasi kelompok relawan Projo mendukung bakal capres Prabowo Subianto bakal mencetuskan perang antara Jokowi versus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pernyataan itu bukan tanpa alasan, mengingat sikap Projo di Pilpres 2024 dinilai merepresentasikan sikap Jokowi. Untuk itu, Rocky Gerung menyarankan Megawati segera memecat Jokowi dan Gibran dari PDIP. Diketahui Gibran, Wali Kota Solo, juga hadir di tengah santer disuarakan menjadi Cawapres Prabowo, walaupun usianya belum mencukupi secara hukum. Peluang Gibran untuk maju di Pilpres 2024 sebagai Cawapres terganjal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf Q yang mensyaratkan usia Capres maupun Cawapres harus 40 tahun ke atas. Adapun undang-undang tersebut tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi dan para hakim akan mengumumkan keputusannya pada 16 Oktober. Namun uji materi itu dinilai banyak pihak hanya untuk memberi karpet merah terhadap Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Terlebih Ketua MK Anwar Usman adalah ipar Jokowi. Rocky pun menilai Jokowi saat ini mempersiapkan seluruh sumber daya yang dimiliki dan kuasanya untuk melawan Megawati. Rocky juga melihat para kader dan simpatisan PDIP tidak akan tinggal diam melihat ibunya dikhianati. Hal terbesar yang kemungkinan bisa terjadi menurut Rocky, kemarahan PDIP bisa meluap ke jalan. Relawan Pro Jokowi alias Projo terbelah usai resmi mendeklarasikan dukungan Prabowo pada akhir pekan kemarin. Satu pihak telah mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo, sementara itu juga ada pihak lain yang mendukung Ganjar di pemilu 2024 mendatang. Projo yang memberikan dukungan kepada Prabowo dipimpin oleh Budi Aris Setiadi. Kemudian muncul Projo Ganjar yang dimotori oleh Haposan Situmorang.
Dengan tegas, Haposan Situmorang mengatakan projo yang diketuai oleh Budi Aris Setiadi kepada bakal calon Presiden Prabowo Subianto hanya untuk membodoh-bodohi rakyat. Haposan mengatakan dukungan projo binaan Budi Ari hanya manipulasi semata. Ia menyebut bentuk manipulasi itu bisa dilihat dari sikap Budi Ari yang dulunya sangat menolak Prabowo Subianto dan kini sikapnya berbalik arah dengan menyanjung Prabowo sebagai sosok yang akan melanjutkan pemerintahan Jokowi. Haposan mengklaim relawan projo atau pendukung Jokowi berada di pihaknya, yaitu mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Menanggapi itu, Budi Ari menegaskan projo asli hanya yang dipimpin olehnya dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bapil Pres Projo Panel Barus menyebut projo Ganjar merupakan projo siluman dan musiman yang hanya ada saat mendekati pemilu. Meski demikian, Panel mengaku menghormati segala bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung seseorang. Namun, bentuk partisipasi tersebut sebaiknya tidak mencatut nama organisasinya. Keputusan projo yang mendukung Prabowo Subianto dinilai berpotensi memicu konflik internal PDIP, partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Dan melihat hal tersebut, pengamat meminta Jokowi untuk turun tangan dan memberikan penjelasan kepada PDIP. Apalagi PDIP saat ini sedang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Dan Tribuners, itulah sejumlah fakta terkait projo yang telah resmi mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Subianto. Terima kasih atas kebersamaannya menyaksikan program Fakta-Fakta edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.